Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah atau resiko jika kalian telat bayar atau galbay di aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, ini banyak banget ya ternyata teman-teman yang menggunakan aplikasi EasyCash dan sekarang saat ini sedang menghadapi masalah telat bayar atau galbay di EasyCash. Nah, seperti yang kalian ketahui, EasyCash ini banyak juga yang mengeluhkan ya, pinjamannya itu tidak sesuai dengan iklan yang beredar dan pinjamannya ini juga sangat-sangat memberatkan, mulai dari segi bunga, tenor, dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi saya tidak akan membahas masalah ini. Di sini saya akan membahas tentang apa saja sih resiko terberat dari gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash, teman-teman. Yang pertama yang tentu kalian akan hadapi pertama adalah desk collection. Desk collection ini apa sih? Itu adalah DC ya. DC yang dimana DC-nya ini adalah DC orang-orang yang ada di kantor dari EasyCash sendiri. Yaitu kalian akan diteror setiap harinya mulai dari WA, email, SMS, telepon, mungkin bahkan sampai ke sosial media kalian akan dikejar dan kalian akan diteror setiap harinya, teman-teman. Baik itu pagi, siang, malam kalian bakal terus diganggu dan ditelepon agar kalian bisa segera melunasi hutang-hutang kalian. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya kalau yang pertama tidak mempan, biasanya ketika sudah lebih dari 90 hari, maka DC EasyCash bakal datang ke rumah kalian, teman-teman. Nah, menurut beberapa laporan juga banyak juga DC EasyCash ini juga datang ke area kerja kalian atau ke kantor kalian ya, teman-teman. Jadi DC lapangan EasyCash datang ke kantor kalian untuk menemui kalian untuk menagih pinjaman kalian, teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga agak jarang, tapi akhir-akhir ini banyak juga yang bilang kalau DC EasyCash ini lagi hobi-hobi banget datang ke kantor. Mungkin menurut mereka ini lebih efektif kali ya dibandingkan datang ke rumah, di mana mereka mungkin lebih takut dibandingkan datang ke kantor, teman-teman. Nah, jadi tetap ya, kalau kalian sekarang ini sudah telat lebih dari 90 hari, mungkin kalian harus bersiap-siap bahwa DC lapangan dari EasyCash bakal datang ke rumah kalian. Tapi ingat, ketika mereka datang, kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu panik. Yang pertama kalian tanyakan ketika mereka datang adalah identitas mereka, teman-teman. Jangan sampai ini adalah ada oknum yang memanfaatkan masalah kalian ini dan akan menipu kalian. Dan ingat, jangan bayar apapun ke DC, lebih baik bayar langsung dari aplikasi ya, teman-teman. Karena akhir-akhir ini banyak sekali penipuan dari oknum-oknum DC yang mengaku DC dari aplikasi tertentu dan kalian titipkan uang di sana untuk membayar, tapi nyatanya uang kalian malah dibawa kabur, teman-teman. Ini sungguh miris ya, orang kesusahan, orang berhutang, punya masalah, tapi malah ditipu. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang resiko yang ketiga adalah denda keterlambatan, teman-teman. Nah, denda keterlambatan EasyCash ini cukup besar ya, meskipun dia masih mematuhi aturan OJK, yaitu denda maksimal sebesar 100% dari pinjaman pokok. Misal kalian hutang sekitar 10 juta ya maksimal jadi 20 juta. Misal kalian hutang cuma 500 ya maksimal jadi 1 juta. Itu udah yang paling maksimal, teman-teman. Tapi buat kalian yang belum lama terlambat, jadi denda EasyCash per harinya itu, hari pertama itu kalian pasti dikenakan Rp40.000 dan ditambah 2%, teman-teman, 2% dari pinjaman pokok kalian. Jadi hari pertama itu 40.000 ditambah 2%. Lalu hari-hari selanjutnya tiap harinya kalian akan dikenakan 2%, teman-teman. Nah, ini terkesannya memang cuma 2% ya, tapi lama-lama akan jadi membesar juga, teman-teman. Dan ini bakal memberatkan kalian juga tentunya. Jadi buat kalian yang sudah lama galbay atau kalian yang memang udah hopeless lah buat membayar, masih belum tahu bagaimana cara membayarnya, ya anggap aja hutang kalian ini jadi 2 kali lipat gitu aja, teman-teman ya, nggak perlu pusing lagi, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya resiko adalah penurunan kredit score. Nah, ini mungkin buat kalian yang nggak mau pakai EasyCash lagi, ini bodo amat aja ya, karena ya kredit score ini menentukan pinjaman kalian bakal disetujui atau tidak nantinya. Nah, ini tentunya juga berpengaruh juga di BI checking ya, teman-teman, karena EasyCash ini aplikasi yang sudah resmi OJK, maka dia bisa melaporkan BI checking, jadi nama kalian bisa di blacklist oleh BI checking, teman-teman. Nah, resiko terbesarnya itu cuman BI checking itu aja ya, teman-teman. Nggak ada tuh namanya EasyCash bisa membuat kalian dipenjara, itu nggak ada ya, teman-teman, karena ini adalah urusannya perdata bukan pidana. Jadi kalian hadapi aja, kalian nggak perlu takut ya, namanya DC datang ke rumah kalian itu dia juga ragu-ragu kali, teman-teman. Bukan berani yang seperti kalian pikirkan ya, tapi mereka juga ragu-ragu. Jadi kalian ini sama-sama ragu-ragu dan dia sama-sama ragu-ragu juga. Mungkin sama-sama takut, bisa dianggap seperti itu. Karena DC sekarang ini kan banyak juga pemberitaan di luar sana, banyak yang dikeroyok warga dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi intinya kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu malu. Kalian jangan sekali-sekali pinjam di pinjol lain untuk membayar EasyCash ya, teman-teman. Karena ini akan memperparah dan memperburuk kondisi keuangan kalian, teman-teman.
Nah, sekarang solusinya bagaimana sih jika kalian memang udah nggak tahu lagi harus ngapain, udah nggak tahu lagi caranya harus bayar pakai apa? Ya udah, kalian stop aja, kalian nggak usah peduliin terorannya, kalian nggak perlu takut DC datang. Kalau perlu biarkan DC datang ke rumah kalian dan biarkan kalian jelaskan aja langsung bahwa kalian nggak punya uang. Udah, itu udah cukup teman-teman. Dan kalian bakal usahakan tapi jangan janji kapan kalian bakal bayarnya ya. Nah, itu aja teman-teman, kalian di pikiran kalian fokus aja untuk bekerja, fokus aja untuk mencari uang, untuk menutup minimal pokoknya saja teman-teman ya. Jangan kalian pikirkan bunga dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah kumpul pokok, ya udah kalian bebas, nanti ketika DC datang malah enak, kalian negosiasi aja. Kalian bakal sanggup bayar pokok. Kalau nggak mau mereka dan mereka juga nggak ngasih potongan diskon, denda dan lain sebagainya, ya udah kalian nggak usah bayar, kalian tunggu aja sampai 6 bulan lebih. Baru misal mereka mengajukan masalah ini ke pengadilan, nah ini lebih enak lagi, kalian bisa tinggal bayar pokoknya saja karena pengadilan memutuskan dan ini benar-benar secara resmi ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah melunasinya, semuanya sudah lunas, barulah kalian bisa membersihkan BI checking kalian. Jadi intinya nggak ada resiko yang berat-berat banget ya teman-teman. Kalian nggak perlu khawatir dan kalian nggak perlu cemas yang terlalu berlebihan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih tenang lagi. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk fokus kepada hal yang lebih bermanfaat lagi. Dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk berhenti menggunakan aplikasi pinjaman online yang sangat-sangat memberatkan ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.